Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Saya Pangtejen. Pada kali ini saya akan membahas IPO Hunter PT Pancaran Samudra Transport Tbk dengan kode PSAT. Seperti biasa, saya bagi eh, Zoom ini menjadi tiga bagian, yaitu pertama adalah detail IPO, kedua profil dari emiten, ketiga adalah analisa fundamental dan valuasi. Masa penawaran awal bull building 23 sampai 25 Juni 2025. Masa penawaran umum 2 sampai 4 Juli 2025. Mulai besok ya Bapak Ibu sekalian. Listing tanggal 8 Juli 2025. Kita bisa tahu saham kita sudah masuk ke portofolio tanggal 7 Juli 2025. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Trimegah Sekuritas Indonesia dengan kesanggupan penuh full komitmen. Pesat ini akan menawarkan saham baru sebanyak 222 juta lembar, saya bulatkan, termasuk program ESA. ESA adalah Employee Stock Option, ya. Apa itu saham jatah karyawan. 220 juta lembar itu mewakili 15% ya dari modal saham yang didapatkan dan store penuh. Nilai nominal saya kaget Bapak Ibu sekalian, Rp800 per lembar. Saya bolak-balik lihat tiga kali. Betul, Rp800 per lembar. Ini apa? Saya bisa spekulasi nanti tidak lama bisa split ya, karena nggak lumrah ya. Harga penawaran Rp850 sampai Rp900. Dana yang diraup maksimal 200 miliar rupiah. Yang dikeluarkan ini adalah saham baru ya, jadi aman, tidak ada saham divestasi. Struktur permodalan dan semua pemegang saham pada saat prospek itu diterbitkan adalah PT Profitama Hasil Indah menguasai 71%, pemegang saham pengendali atau mayoritas. PT Surya Mitra Pancaran 29%. Dengan terjualnya saham IPO ini, maka masyarakat masuk sebanyak 220 juta lembar atau 15%. Sehingga kepemilikan Profitama Hasil Indah dan Surya Mitra Pancaran terdilusi ya. Profitama Hasil Indah dari 71% menjadi 60,35%, PT Surya Mitra Pancaran dari 29% menjadi 24,65%. Ya, ESA itu Employee Stock Allocation ya. Itu jumlahnya cuma 555 ribu lembar ya, 0,249%, nggak ada artinya ya. Biasanya saham ESA itu dibayar oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan pemasukan dari IPO akan sedikit berkurang ya, karena sebanyak 555 ribu ini dia justru bayar ke karyawan ya. Jadi saham yang ke masyarakat itu 222 juta lembar, saya bulatkan ya, atau 14,96%. Ya. Jadi ini ESA itu untuk karyawan, bukan untuk direksi dan komisaris ya. Ada periode lock up di sini ya. Cuman karena nilai apa tuh jumlahnya nggak material, jadi saya abaikan saja ya. Kemudian pembatasan ini lumrah ya. Jadi pihak yang mendapatkan saham ini di bawah harga perdana itu dilarang untuk mengalihkan atau menjual ya. Terus pemegang saham pengendali juga menyatakan tidak akan menjual selama biasanya 1 tahun. Rencana penggunaan dana Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kan ada informasi dana yang diraup maksimal 200 miliar rupiah ya. Coba kita cek lagi ya. Bentar ya, 200 miliar rupiah betul. Rencana penggunaan dana adalah
sebesar 175 miliar rupiah, ya, hampir sebagian besar itu akan digunakan untuk penyetoran modal ke perusahaan anak, yaitu Pancaran Karya Shipping, ya, dalam bentuk ekuitas, ya. Jadi nanti dia punya saham, ya, kepemilikannya itu PKS, ya. Jadi 175 miliar rupiah untuk setoran modal ke anak perusahaan, yaitu Pancaran Karya Shipping (PKS). Oleh PKS, dana ini akan digunakan untuk membeli 2 unit kapal bulk carrier, ya, dari PT Pancaran Maritim Transportindo. Ini adalah perusahaan afiliasi, ya. Jadi di sini nanti di belakang disebutkan ini bukan kapal baru, ya. Dibuat di bawah tangan, ya, bermaterai cukup, ya. PMT ini ya, perusahaan afiliasi. PKS beli 2 kapal bulk carrier dari PMT, perusahaan afiliasi ini, ya. Kapasitasnya masing-masing 50.000 DWT, ya. Pada saat prospektus ini diterbitkan, PKS memiliki 2 kapal, jadi nanti totalnya 4 kapal dia punya, ya. Utilisasi sudah tinggi sekali, 88% dan 100%, ya. Jadi dia memang perlu menambah kapal, ya. PMT ini fokusnya ke liquid cargo, ya. Jadi produk cair, ya, produk cair. Rencana pembelian kapal ini akan dilakukan PKS paling lambat 30 September 2025, ya. Jadi kontribusinya secara penuh tahun 2026, ya. Ini adalah struktur kepemegang sama PKS, ya. Sisanya 25 miliar untuk modal kerja, ya. Tadi kan 175, dana hijau 200, jadi sisa 25 miliar, ya. Ini adalah keterangan, ya, mengenai transaksi kapal. Kapal itu saat ini tuh dijaminkan di BCA oleh PMT, tapi dia sudah minta izin untuk mengalihkan dan BCA setuju, ya. Jadi PMT afiliasi dengan PKS, ya. Pesat ini didirikan tahun Desember 2007, ya. Jadi usianya kurang lebih 18 tahun, ya. 17 tahun, ya. Ini kan Desember 2007. Jadi 2008, jadi 17 tahun umurnya, ya. Ini adalah waktu pendirian. Ada 3 pemegang saham rata: Pak Susanto, Ali Tarigan, Darwis Juarja, ya. Sampai saat ini, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, pesat memiliki 36 unit tugboat yang digunakan untuk membantu kapal lain dalam manuver berlabuh dan berlayar di perairan yang sempit atau dengan arus yang kuat, ya. 36 tugboat. Kemudian 29 unit tongkang, ya, mengangkut berbagai jenis kargo, bisa bahan tambang, pasir, batu bara, dan barang-barang berukuran besar yang sulit diangkut melalui darat. Kemudian 2 jenis bulk carrier, ya, milik PKS anak usahanya, ya. Ini untuk barang-barang yang lebih besar dari tongkang, ya, melalui jalur laut, ya. Jadi kegiatan usaha yang dilakukan Pesat saat ini adalah angkutan laut dalam negeri, ya, untuk barang khusus seperti batu bara, nikel, pupuk, ya, atau juga batu split, steel plate, baja, ya, dan perusahaan holding, ya. Itu adalah kegiatan usaha dari Pesat, ya. Pesat ini juga dia itu menyewakan kapal yang disewa ke orang lain, ya. Jadi itu sumber penghasilannya itu bisa dari kapal yang disewakan langsung, kapal miliknya sendiri, atau freight charter tuh, freight charter. Jadi dia nyewa atau disubkan lagi, dan jasa docking, ya, perbaikan kapal. Itu adalah sumber pendapatan dari Pesat, ya, PSAT. Ini adalah anak perusahaan langsung PKS Shipping, ya,
Operasi tahun 2017, kontribusi pendapatan 28%, dan Pancaran Samudra Shipyard ini dermaga ya untuk perbaikan galangan kapal. Kontribusinya terhadap pendapatan total 16%. Ya, ya jadi PKS itu adalah angkutan laut, PSS ini adalah galangan kapal ya untuk perbaikan PSS ya. Ini capeknya ya dari 2003 dia ada capek pembelian kapal senilai 242 miliar rupiah 2003 ya. Ini milestone-nya ya, milestone 2007 didirikan bidang pelayaran 2018 membeli kapal 27 takbut dan 25 tongkang ya, dari aneka samudra lintas. Pihak ketiga yang tidak punya hubungan afiliasi. Ini kelihatannya kok anu ya, perusahaan apa kapal bekas ini ya. 2019 PSE membeli pembelian galangan kapal milik PT Mujirayu di Samarinda. Kemudian 2019 PKS membeli kapal MV Pancaran dari Kokusai Transport Pte. Pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Ini bug carrier ya, kapal bug carrier. Kemudian 2023 PKS membeli kapal MV Pancaran Liberty dari PST Management Limited. Ya, pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan afiliasi. Ya, bug carrier, dry cargo ya. Untuk PSS memperluas galangan kapal. Ya. Persaingan usaha ini yang produk kering ya, Trans Power Marine Tbk, TPMA ya kodenya, dan IMC Pelita Logistik Tbk. Ya. Pelanggannya ada pelanggan tetap ya, yaitu Kideku Jaya Agung. Ini kalau nggak salah anak usahanya WNTR kalau nggak salah, atau India. Ini batu bara, pelayaran Batra Adiguna, Paleni Inco. Ya, ini masing-masing kontribusi pendapatannya. Ya, yang paling banyak ya Kideku Jaya Agung sama Vale Indonesia Tbk Inco. Ya, risiko utama adalah penurunan harga komoditas. Ya, karena dapat mempengaruhi harga sewa kapal. Ya, kalau harganya komoditas turun, otomatis produksi turun, transportasinya, angkutannya juga turun. Ya, dan ada struktur kepemilikan Bapak Susanto ya. Ini adalah pengendali dari pesat ya, Bapak Susanto pendiri nih. Nah, ini jadi dia jadi direktur utama. Dewan Komisaris Olivia Joarsha, umur 30 tahun, sangat muda sekali ya. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham. Ya, orang ketiga ya, pihak ketiga independen. Komisaris pertama, Ibu Olivia, umur 30 tahun. Ya, dia lulusan luar negeri. Kemudian independen Mardiman Sani, umur 41 tahun. Ya, juga muda. Direksi Pak Susanto ini, orang pertamanya nih ya, orang penting ini. Pak Susanto, Direktur Utama BNI, 49 tahun. Ya, tidak memiliki hubungan afiliasi. Ya, ini ya. Kemudian Direktur Keuangannya Pak Wendy Arifin, umur 40 tahun, juga muda. Ya. Jadi semuanya kita lihat ini profesional, ya, tidak ada hubungan kekeluargaan. Ya, ya ini pendapatan ya 2024 turun 4% ya, tidak banyak. Ya. Penurunan dari sewa kapal ya. Ini adalah segmen operasi ya. Seperti saya sebutkan tadi, sumber pendapatan itu dari shipping dan shipyard.
Shipping itu jasa angkutan laut, shipyard itu galangan kapal. Ya, porsi yang paling utama adalah shipping, ya, 84%. Ya, sisanya adalah galangan kapal. Ini ya, detailnya. Laporan keuangan. Aset 1,5 triliun ya, cukup besar. Aset tetapnya 900 miliar. Ya, termasuk komposisi aset cukup sehat ya, 1,5 triliun. Ada utang bank 144 miliar ya. Labanya juga cukup kencang 1,1 triliun ya. Laba yang ditahan ya. Laba kotor sedikit mengalami penurunan ya. Pendapatan juga turun sedikit ya karena kondisi bisnis yang kurang bagus ya. 2023 memang naik lumayan ya dari banding 2022 karena ada pembelian kapal ekspansi itu ya di 2023. Ini aman ya dari rasio keuangan yang kepada kreditur tidak melanggar ya. Jadi jumlah lembar saham yang ditempatkan store penuh setelah IPO adalah 1,5 miliar lembar ya. Harga IPO 850 sampai 900, nominal 800. Harga IPO kisaran 189. Oh, harga IPO kisaran 850 sampai 900 sehingga dana yang diraup maksimal dengan asumsi biaya emisi 4%, nilai tengahnya 187 miliar rupiah. Ya, 187 miliar rupiah. Ini mewakili 12% dari total aktiva dan 16% dari total ekuitas sehat. Ya. Penggunaan dana saya kasih warna hijau berarti bagus. Ada yang warna merah karena belinya kapalnya dari perusahaan afiliasi. Ya, ini kenapa ini ada risiko tuh kemahalan ya. Cuman mereka memakai jasa penilai ya, yang independen. Ya, rencana pembelian kapal selambat-lambatnya September 2025. Ya, kemudian estimasi kedatangan kapal digunakan PKS setelah izin-izin selesai. Jadi kurang lebih ya mungkin ya, Oktober November baru bisa dipakai kapalnya ya. Bagi kreditur bank BCA sama Mandiri. YMPC itu PSSI ya, PSSI ya kode sahamnya ya. Laporan keuangan 2024 ya. GPM-nya 33% ya, cukup moderat, gross profit margin. OPN 26%, turunnya nggak begitu banyak. Ini saya pikir baik, NPN juga baik, 25%, ROE juga baik, 21%. Solvabilitas dernya sangat baik ya, 28%, di bawah 50%. ICR 17 kali, double digit, baik. DSCR di atas 6, baik. Jadi fundamentalnya baik, kali ini besar. Ya, baik. Dengan valuasi gimana? Akhir 2024 laba bersihnya 243 miliar karena ekspansinya 100% akan kontribusi tahun 2026 dan komoditis juga agak turun tahun ini kurang bagus ya. Ada perang dagang jadi saya agak konservatif, saya turunkan net profitnya tahun 2025 menjadi 220 miliar ya dari net profit 2024 243 miliar sehingga EPS-nya 148 rupiah dengan harga IPO 850-900 ketemu PI-nya 5,74 kali sampai 6,1 kali. PBV-nya di bawah 1, PBV murah, tapi PR-nya ini coba kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan yang lain. Memang untuk saham sektor transportasi laut ini tidak menarik, Bapak. TPMA dengan aset 4 triliun lawan pesat 1,5 triliun. Kita lihat PBV-nya TPMA juga di bawah 1. PER-nya juga 5 kali.
ya. Kalau yang PSSI sudah nggak usah dilihat, ya rugi, ya rugi. PBB juga malah lebih jauh rendah lagi 0,7 kali, ya. Jadi saya pikir ini valuasinya nggak murah, ya wajar. Jadi saya memberi rekomendasi trading buy, ya jangan simpan lebih dari 7 hari, ya karena sektor ini tuh kurang menarik, ya. Kalau Bapak Ibu ngikutin saya yang tabel-tabel Excel itu, sektor tabel lain trade apa shipping ini kurang menarik, valuasinya nggak bisa premium dia, ya. Jadi saya boleh beli, tapi jangan simpan lebih dari 7 hari bursa. Valuasi PBV, wah di bawah satu, ternyata TPMA juga di bawah satu, ya. DER-nya TPMA 76%, di bawah 100, masih aman. Persa 28%, lebih kecil. UPM sama 26%. ROE TPMA sedikit lebih rendah 19%, Persa 21%. Ya, ini yang suka, yang nggak suka, ya. Yang saya tidak suka, dua kapal yang dibeli itu milik afiliasi, bukan kapal baru. Sektor kurang diminati. Juga perseroan menyewakan kapal yang telah disewa, ya. Terus nilai nominal 800, ini kok begitu besar, ya. Dibandingkan asetnya, dibanding tema dan PSSI, aset pesat ini yang paling kecil, ya. Kinerja sangat dipengaruhi oleh harga batu komoditas, terutama batu bara, ya. Jadi boleh beli, tapi ya jangan nyimpen, ya. Di 7 hari, ya. Semuanya ini yang saya kemukakan disclaimer, mohon ya Bapak Ibu sekalian. Keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sekalian, pelajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa DM saya langsung, ya, nggak usah sungkan, ya. Mungkin saya akhiri sampai sekian, ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu dengan melihat YouTube saya ini, ya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Salam sehat selalu, salam cuan, ya. Terima kasih.